Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guys, saya ini udah bikin 2 kali ya. Mohon maaf, ternyata yang pertama apa namanya ada kendala. Baik, kita akan belajar mengenai promosi kesehatan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Doa dimulai. Baik, kita akan mempelajari mengenai materi perencanaan promosi kesehatan. Kita bisa lihat di tampilannya. Ya. Bagaimana perencanaan promosi kesehatan ini? Apa sih perencanaan promosi kesehatan? Adalah suatu proses diagnosis, melihat penyebab masalah, menetapkan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dalam promosi kesehatan. Saudara, kemarin sudah kita mengkaji promosi kesehatan. Nah, di sini setelah hasil pemasalah apa sih yang ditemui atau ingin dirubah di masyarakat tersebut, lalu kita rencanakan ya bagaimana merencanakan promosi yang akan dilakukan. Nah, itu terkait dengan masalah yang dihadapi. Langkah-langkah dalam perencanaan, pertama kita menentukan kebutuhan promosi kesehatan, ya menentukan diagnosa masalah, menetapkan prioritas masalah. Jadi kan masalahnya tuh banyak ya, misalnya tidak ingin mengetahui masalahnya, tidak mengetahui cara pengendalian DBD misalnya, lalu juga tidak mengetahui mengenai penanggulangan diare. Nah, kan banyak. Nah, lalu saudara prioritaskan mana yang bisa dilakukan yang pertama, prioritas pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, di sini kita mengembangkan komponen promosi kesehatan dengan menentukan tujuan promosi kesehatan apa, menentukan sasarannya primer, sekunder, tersier yang sudah kita bahas sebelumnya, menentukan isi promosi kesehatan yang akan diberikan apa saja isinya, lalu menentukan metode yang akan digunakan, mau ceramah, kan tergantung ya metode yang kita akan pelajari, bagaimana metode untuk individu, keluarga, atau kelompok besar, kelompok kecil, nah, akan dipelajari di next materi kita. Lalu bagaimana menentukan juga media yang tepat yang digunakan. Nah, banyak sekali media dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks gitu, yang media elektronik maupun media juga yang kita pakai cetak ya. Menyusun rencana evaluasi dan jadwal pelaksanaan. Oke, untuk mengembangkan komponen di sini menentukan tujuan promosi kesehatan. Pada dasarnya tujuan utama Promkes itu ada 3. Pertama, meningkatkan pengetahuan sikap masyarakat supaya masyarakat meningkat pengetahuannya. Ya penting sekali ini pengetahuan itu yang pertama, pengetahuan dulu, paham dulu. Setelah paham dia mau mencoba, tertarik dan mencoba dan seterusnya ya. Meningkatkan perilaku. Nah, di sini udah berupa perilaku. Dan juga selanjutnya adalah meningkatkan status kesehatan. Meningkatkan status kesehatan otomatis setelah mereka menerapkan hidup sehat yang sudah kita anjurkan. Menurut Green ini ada tujuan utama dalam promosi kesehatan, ada 3 tingkat. Pertama, tujuan program. Itu merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Jadi, apa saja sih yang ingin dicapai? Dalam periode kapan dicapainya, sampai kapan gitu. Misalnya setelah 2-3 kali pertemuan masyarakat paham mengenai cara menghindari DBD sehingga tidak terjadi adanya penderita DBD di musim hujan berikutnya. Nah, itu misalnya tujuan programnya. Tujuan pendidikan merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada. Nah, tadi kalau terkait TBD, tujuan pendidikannya apa? Memberikan pemahaman 3M aja misalnya ya. Bagaimana mengubur, bagaimana kita membuang, mengubur dan menutup. Nah, seperti itu. Selanjutnya tujuan perilaku. Tujuan perilaku pendidikan, pembelajaran harus dicapai yang perilaku yang inginkan. Nah,
Penting sekali perilaku apa yang ingin dicapai ya. Mengembangkan komponen promosi kesehatan dengan menentukan sasaran promosi. Kita sudah belajar bagaimana menentukan sasaran primer, sekunder, tersier, ya, baik kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Lalu menentukan isi materi promosi kesehatannya. Isi promosi kesehatan harus dibuat sesederhana mungkin, sehingga mudah dipahami oleh sasaran bila perlu buat menggunakan gambar atau bahasa setempat. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Ini penting sekali penggunaan bahasa. Ya, menentukan metode. Pengetahuan penyuluhan ini penting, metodenya apa yang akan dipakai. Misalnya metode dengan pengetahuan, saudara bisa menyebarkan pemasangan poster, spanduk, leaflet, dan lain-lain. Untuk sikap, untuk metode yang tepat apa? Memberikan contoh yang konkret, ya, atau menggugah emosi, perasaan, sikap, dengan memperlihatkan foto, slide, atau melalui pemutaran video. Contoh nih ya, misalnya penggunaan pentingnya seat belt atau sabuk pengaman. Nah, saudara tayangkan film, nah, pernah ada ya yang dimana seorang bapak mengantarkan anaknya ke sekolah dan di jalan bercengkrama ya bermain anaknya di mobil itu. Bapaknya pakai seat belt, anaknya enggak karena lagi bermain lagi di mobil nih. Ternyata ada kecelakaan. Berat, anaknya tidak selamat, meninggal. Sedang bapaknya selamat karena menggunakan seat belt. Nah, dari pemutaran penayangan ini kan akan menggugah orang untuk, ya Tuhan, kesian banget ya, coba anak tersebut pakai seat belt ya, atau sabuk pengaman. Nah, dengan itu maka akan bukan ketika ada takut polisi ya, takut polisi saja gitu bisa ditilang, tapi takut bagaimana kalau kecelakaan nanti ternyata kitanya selamat tapi orang di sekeliling kita yang nggak menggunakan sabuk pengaman itu akan kecelakaan, misalnya akan fatal akibatnya saat kecelakaan. Nah, ini penting sikap ya. Keterampilan, sasaran harus diberi kesempatan untuk mencoba keterampilan tersebut. Tadi kita memberikan penyuluhan cuci tangan, maka kita praktekkan cuci tangannya, peserta mengikuti juga melakukan cuci tangan tersebut, kita evaluasi, nah, itu bareng-bareng gitu, benarnya gimana, salahnya gimana, ini keterampilan. Dan kalau diulang-ulang seperti itu kan terbiasa, misalnya cuci tangan 6 langkah atau 5 langkah udah terbiasa ya. Mempertimbangkan sumber dana dan sumber daya, tentu saja sumber dana dan sumber daya ini sangat menentukan ya. Kalau terlalu mahal bagaimana harus ininya ya, sesuaikan budget. Menetapkan media. Teori pendidikan mengatakan belajar paling mudah adalah dengan menggunakan media. Ya. Saudara pahami dulu ya, saya aja peredaran darah ya, nggak kebayang saya pikirin sebelum saya sekolah di kesehatan, jantung itu bentuknya lope, kayak lope-lope kayak gitu. Ternyata ya jantung bentuknya seperti itu, dan bagaimana jantung bisa mengedarkan seluruh tubuh. Sekarang kan banyak YouTube ya, banyak video-video. Kalau zaman saya itu susah banget sehingga terbatas, lihat gambar aja nggak ngerti gimana pohon-pohonnya seperti itu, apalagi cuma tulisan doang. Nah, ini lebih mudah sekarang dengan menggunakan media yang tepat. Media yang dipilih harus tergantung juga pada jenis sasaran, tingkat pendidikan, aspek yang ingin dicapai, dan metode yang digunakan, serta sumber daya yang ada. Lalu selanjutnya adalah menyusun rencana evaluasi. Harus dijabarkan ya tentang kapan evaluasi akan dilaksanakan, di mana dilaksanakannya, dan kelompok sasaran mana yang akan dievaluasi, dan siapa yang akan melaksanakan evaluasi tersebut gitu. Menyusun jadwal pelaksanaan merupakan penjabaran dari waktu, tempat, dan pelaksanaan yang akan disajikan dalam bentuk boleh Gantt chart. Jadi saudara tentukan tanggal berapa, di mana, dan siapa yang akan melakukannya. Oke, sampai sini untuk perencanaan. Perencanaan Promkes. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung nge-WA dengan saya atau melalui chat yang ada di bawah. Oke. Baik guys, materi selanjutnya kita adalah bagaimana promosi kesehatan di berbagai tatanan ya. Bisa dilihat di materi kita. Ini saya sudah bikin tadi 2 kali video, mohon maaf karena memang pertama kali ya saya di YouTube kan, data ini Zoom-nya ada kesalahan. Jadi saya sudah 2 kali ini. Mudah-mudahan sekarang sukses ya. Iya. Dukung makmu.
melakukan dengan media ini. Oke, terima kasih guys. Ini promosi kesehatan di berbagai tatanan ya. Topik ini akan membahas promosi kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, promosi kesehatan di sekolah, dan promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, prinsip-prinsip dasarnya yang saudara harus pahami adalah ini ditujukan untuk individu yang memerlukan pengobatan dan atau perawatan, pengunjung, keluarga pasien juga bisa dilakukan. Jadi selanjutnya memberi pemahaman kepada pasien dan keluarga atau atas masalah yang diderita. Contoh nih ya, misalnya saudara akan memberikan penyuluhan pada Tuan A yang ada di ruang penyakit dalam karena dia menderita DM. Nah, bagaimana perawatan DM? Nah, saudara kan kasih pengertian tuh, apa itu penyakit DM, tanda dan gejala, tipe DM atau jenis DM, terus bagaimana menghindari dan penanggulangannya. Nah, ini saudara kasih penyuluhan kepada target langsung, sasaran primer, misalnya Tuan A. Sasaran sekunder bisa Tuan A dan keluarganya juga. Primer itu Tuan A dan keluarganya. Selain keluarga Tuan A jadi sasaran sekunder, ini karena apa? Karena berlangsung berkontribusi pada pasien. Contoh kalau di rumah sakit dia terkontrol, makannya terkontrol karena ada ahli gizi dan sebagainya. Ada obat yang ngingatin sebelum misalnya dia harus perlu obat, sebelum makannya 15 menit perlu insulin. Nah, ada yang mengingatkan dan juga makannya dikendalikan setelah stresnya. Nah, ini penting. Di rumah ternyata nggak ada yang melakukan itu karena keluarga tidak mendukung, tidak menyokong, karena tidak tahu misalnya. Bukan tidak mau, karena tidak tahu. Ini bahaya sekali. Gimana pasien mau sembuh kalau tidak dilakukan seperti yang strict rules-nya untuk merawat pasien DM. Nah, pentingnya di sini. Lalu memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga atas masalah kesehatan yang diderita ya. Jadi jangan sampai pasien frustasi karena merasa kok sakitnya nggak sembuh-sembuh. Orang DM dia itu nggak bisa sembuh secara total, tapi dia bergantung sama obat, misalnya sama insulin gitu. Dan juga dia harus mengendalikan ya kalori yang masuk ke tubuhnya gitu, makanan yang masuk ke tubuhnya, gula darahnya harus terus dikontrol, bagaimana biar tetap stabil. Nah ini pemahaman pasien itu harus dipahamkan bahwa optimal sehatnya dia supaya kadar gula darahnya itu yang tidak berlebihan atau yang tidak normal gitu. Jadi harus normal. Memberdayakan pasien dan keluarga dalam kesehatan. Bagaimana keluarga sendiri dan pasien bisa merawat dirinya sendiri dan menerapkan proses belajar di fasilitas Yankes ya. Di mana di fasilitas Yankes misalnya kita kasih leaflet edukasi bagaimana perawatan penyakit tadi, hipertensi, DM dan sebagainya ya. Oke. Untuk tujuan promosi kesehatan di fasilitas layanan kesehatan bagi pasien, pertama mengembangkan perilaku sehat. Manfaat yang didapat antara lain mempercepat kesembuhan dan pemulihan pasien, mencegah terserangnya penyakit yang sama atau terjadinya kekambuhan ya. Jadi jangan sampai kambuh di rumah sakit sudah sembuh, datang ke rumah kambuh lagi karena tidak tahu merawat. Mencegah terjadinya penularan ke orang lain, contoh untuk penyakit-penyakit yang menular, TBC ya, saudara ajarkan bagaimana etiket batuknya ya supaya mengendalikan dropletnya, cuci tangannya, bukan hanya pada pasien tapi pada keluarganya. Jadi jangan sampai keluarganya tidak tahu, dianggap sepele, menderita semuanya. Menyebarluaskan pengalaman sehingga orang lain juga dapat belajar, terutama ada pengalaman-pengalaman misalnya testimoni untuk pernah dia menderita ini, kenapa dia sampai menderita seperti itu ya, supaya tips-tips tersebut tidak bisa di-share ke orang lain dan orang lain tidak merasakan seperti yang dia rasakan penyakitnya. Mengembangkan perilaku pemanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, bagaimana masyarakat atau individu bisa mempergunakan fasilitas pelayanan yang ada ke puskesmas. Jadi jangan malu orang datang ke puskesmas. Ya, ini sebagai lini pertama fasilitas kesehatan. Ya, jangan bangga kemana
ke klinik mandiri. Ke klinik mandiri harus bayar, mereka akhirnya nggak mau pergi karena nggak punya uang. Ke puskesmas malu karena dianggap puskesmas itu misalnya, mohon maaf kan dulu puskesmas gitu ya, malu gitu. Padahal puskesmas itu layanan terdepan dan komplit sekarang gitu. Karena gratis dipikirnya. Ya iya, itu untuk fasilitas pelayanan yang bisa digunakan dan gratis dari pemerintah gitu ya. Bagi keluarga di sini membantu mempercepat proses penyembuhan pasien ya, sehingga keluarga juga tidak sama-sama menderita ya. Misalnya kalau yang sakit ibunya kan tidak terganggu tuh stabilitas keluarganya kalau ibunya sembuh gitu ya. Keluarga tidak terserang atau tertular penyakit dan bisa membantu agar tidak menularkan ke orang lain. Bagi tujuan promosi fasilitas kesehatan bagi fasilitas Yankes sendiri apa sih? Meningkatkan mutu pelayanan. Pasien tidak hanya mendapatkan pelayanan fisik, juga psikososial. Di sini jadi mutu pelayanan akan meningkat dan bukan hanya pelayanan secara fisik aja, psikososialnya juga meningkat. Dengan cara apa? Kalau mereka merasa dilayani dan nyaman, pergi ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lain gitu ya, mau rumah sakit gitu, tergantung nanti dari puskesmas, misalnya ke tipe C, tipe B, dan tipe A. Di sini karena petugasnya enak untuk diajak komunikasi, mutu pelayanannya bagus, maka secara fisik dan psikologi nyaman-nyaman aja, merasa percaya ke fasilitas kesehatan yang ada gitu ya. Meningkatkan citra. Nah, memberi kesan bahwa pelayanan yang baik ya. Di sini kita juga beri penyuluhan misalnya kepada petugas kesehatan, jangan sampai kan bukan hanya perawat di sana. Misalnya memberi citra itu dengan sapa ya, senyum gitu. Jadi tidak ada dianggap perawat judes, dengan komunikasi terapeutik yang baik. Nah, seperti itu. Meningkatkan angka hunian sehingga mengulangi lama hari rawat. Turnover-nya pasien meningkat. Contoh nih, kalau pasien gitu, kalau paham gitu, kan bersama-sama pasien dan perawatnya untuk memelihara kesehatan dan petugas kesehatan lain mengikuti anjuran sehingga pasien cepat sembuh dan berikutnya kan pasien lain yang mau masuk itu bisa tertangani gitu. Jadi tidak pasien kok pada lama ya di rumah sakit, berarti ada sesuatu gitu. Kenapa sampai lama? Padahal penyakitnya bukan penyakit yang kronis, dalam artian bukan penyakit yang susah gitu. Sasaran promosi kesehatan di fasilitas Yankes, penderita pada berbagai tingkat penyakit ya, untuk penyakit kronis maupun yang penyakit akut bisa ya, yang baik dirawat maupun yang rawat jalan gitu bisa. Kelompok dan individu sehat, jadi saudara memberikan penyuluhan pada keluarga pasien, pada tamu yang berkunjung misalnya pengantar pasien, itu kasih penyuluhan juga gitu. Penyuluhan bisa kepada petugas fasilitas Yankes sendiri. Nih, sini petugas medisnya, para medis, non medis, pimpinan, administrasi dan teknis. Apa aja ya, tidak ini ke apa? Bukan berarti mereka juga paham gitu. Mereka juga banyak yang tidak paham misalnya untuk para medis dan non medis, cara menjaga manajemen sampah dengan baik. Nah, seperti itu. Yang karena kalau tidak bagus atau cara cuci tangan, kalau mereka tidak mempraktekkan seperti itu akan membahayakan orang lain juga. Materi promkes di fasilitas Yankes, di sini isinya pesan kesehatan terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Pesan kesehatan dengan pencegahan serangan penyakit, misalnya kita berikan penyuluhan tentang pengertian, penyebab, tanda gejala, cara penularan, dan pencegahan penyakit. Pesan kesehatan terkait dengan proses penyembuhan dan pemulihan itu sendiri, misalnya ya, bagaimana yang tadi yang menderita stroke gitu ya, supaya cepat pulih dan juga cepat bagaimana rehabilitasinya yang mengalami paralisis, nah seperti itu ya. Untuk metodenya bisa dengan pemberian contoh, misalnya tempatnya yang bersih dan rapi. Contoh yang bagus nih, fasilitas kesehatan itu harus dibersihkan, rapi, tempat sampahnya ada. Jadi jangan sampai gini, suruh tidak buang sampah sembarangan, tapi tempat
sampahnya nggak ada. Nah, ini jangan sampai ada keluhan seperti itu. Suruh tiap masuk ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan, suruh cuci tangan dulu silakan. Tapi tempat cuci tangannya nggak ada atau ada tapi airnya nggak ada. Nah, itu contoh yang tidak bagus. Penggunaan media, media cetak maupun elektronik bisa digunakan ya. Promosinya, penyuluhannya bisa langsung pada individu, kelompok maupun masyarakat. Untuk di sekolah, kenapa sekolah penting? Karena sekolah merupakan peran strategis ya sebagai lembaga yang bisa membina meningkatkan kualitas SDM. Saudara, di sini saya ya itu dari mulai SD, SMP dan seterusnya dibina di sini menjadi kualitas yang seperti sekarang. Penting banget ya. Banyak orang pintar tapi kalau dia sakit-sakitan mau gimana? Ini aset. Jadi harus sampai sehat, bukan hanya fisik, ini psikologisnya juga perlu, penting sekali. Usia sekolah merupakan proporsi kelompok umur terbanyak, betul ya. Rata-rata gitu ya mereka pada tatanan usia sekolah, baik dari PAUD, dari TK, SD, SMP dan seterusnya sampai perkuliahan. Ini terbanyaknya pada kelompok itu. Sekolah merupakan komunitas terorganisir, betul, karena sistematis ya di sekolah, sehingga bisa memudahkan ketika kita memberikan penyuluhan sebenarnya kalau di sekolah. Dan anak sekolah peka terhadap perubahan. Ya, rata-rata anak sekolah itu kritis karena memang kita diajari untuk kritis. Sehingga ada hal-hal yang misalnya ini bisa membuat masalah terhadap kesehatan. Nah, di sini program Promkes di sekolah pertama dengan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, baik aspek fisik maupun non fisik. Aspek non fisiknya mental, sosial. Jangan sampai dia pinter tapi attitude-nya tidak bagus. Pinter tapi bikin dia gampang stres. Nah, gimana menciptakan supaya bisa memanajemen stres dengan baik ya. Tidak gampang depresi kalau ada permasalahan gitu. Bagaimana penanggulangan ini, promosi kesehatan di sana gitu. Dia meningkatkan karena kesehatan itu bukan hanya sehat fisik. Di sini termasuk sehat psikologis gitu. Ya, jadi jangan hanya fisiknya otaknya suruh pintar gitu. Tapi ternyata attitude-nya nggak baik. Gitu. Dia bisa menyebabkan hal-hal yang nggak bagus. Ini pentingnya non fisik. Aspek fisiknya, bangunan sekolah dan lingkungan ya, lingkungan sekolahnya yang sehat, yang yang ramah terhadap kesehatan. Ya, bangunannya yang ventilasinya bagus sehingga anak-anaknya bisa bersekolah dengan tenang dan sehat. Memelihara kebersihan perorangan dan lingkungan, misalnya kebersihan kulit, rambut, mulut, kuku. Nah, di sini kita juga pernah ya, saya lagi SD sering setiap hari Senin itu periksa kuku dan mandi enggaknya, juga sikat gigi misalnya ya, lihat giginya sama ibu guru dulu. Nah, ini untuk membiasakan supaya anak-anak sekolah memelihara kebersihannya. Keamanan umum sekolah dan lingkungan, misalnya pagar sekolah, halaman ya yang dilewati, supaya apa? Supaya tidak membahayakan. Perlunya P3K juga. Ya, hati-hati ya. Itu aja lah, bawa aja, Bapak. Pendidikan kesehatan, berikutnya adalah tahap-tahap memberikan pengetahuan tentang prinsip dasar hidup sehat, ya. Bagaimana menimbulkan sikap dan perilaku hidup sehat dan membentuk kebiasaan hidup sehat. Lalu pemeliharaan dan pelayanan kesehatan di sekolah. Ya, komponen promkes di sekolah, penerapan kebijakan kesehatan, contoh membuat peraturan sekolah untuk mengembangkan kebiasaan sehat. Misalnya pemeriksaan setiap hari Senin, pemeriksaan kuku dan gigi misalnya itu. Dari itu diharapkan anak-anak sekolah tadinya takut diperiksa, berikutnya akhirnya memelihara, dia terbiasa memelihara kesehatannya ya. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mencegah dengan pengobatan sederhana di sekolah. Misalnya ada tempat cuci tangan, ada kotak P3K ya, atau UKS. Tersedianya lingkungan yang sehat, penyediaan air bersih, tempat sampah, ada WC, WC di sekolah yang terpelihara, misalnya itu. Untuk tempat kerja, mengapa perlu pemeliharaan promosi kesehatan di tempat kerja?
Karena produktivitas pekerja tidak saja ditentukan oleh desain pekerjaan, tetapi juga oleh perilaku sehat pekerja, baik di dalam atau di luar tempat kerja. Nih, contoh nih. Di suatu pabrik garmen biasanya sekitar pukul 10 pagi, beberapa pekerja wanita mengalami pingsan ketika sedang bekerja. Petugas klinik pabrik tersebut memberikan obat-obatan untuk mengurangi pusing penderita. Apa sebenarnya yang terjadi? Loh, kok pada sakit? Nah, maka saudara kaji apa sih sebenarnya permasalahannya. Misalnya saudara jadi perawat atau petugas kesehatan di tempat kerja tersebut. Nah, contoh nih. Kemungkinan ternyata pas dilihat shift pekerjanya di jam 5 pagi. Padahal shift pergantian kerja jam 5 pagi. Kebayang nggak mereka ternyata nggak pada sarapan pergi ke tempat kerja. Sehingga menimbulkan setiap jam 10 kan kelewat tuh waktunya waktunya sarapan. Padahal mereka itu istirahat nanti di jam 11 misalnya jam 12. Kebayang apa yang terjadi? Ya iya, mereka pada sakit karena tidak sarapan. Maka saudara tentukan berikutnya untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya sarapan. Kapan waktu pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan? Lokasinya di mana? Di dalam bisa dilakukan atau di luar tempat kerja kalau ada aulanya. Ya, durasinya saudara tentukan saat tertentu atau terus berlangsung. Kan beda-beda ya kalau untuk sarapan misalnya sekali aja gitu. Nanti masalah yang lain. Pelaksanaannya unit dalam perusahaan atau pihak ketiga. Bisa saudara, bisa nanti ada di dalam perusahaan tersebut misalnya ada khusus untuk SDM-nya. Nanti SDM yang akan ini dengan pihak ketiga dengan kita boleh atau dengan ada klinik dalam perusahaan tersebut. Ya. Manfaatnya apa? Pertama akan menurunkan absensi, kecelakaan kerja. Kebayang nggak? Kalau sakit-sakitan berarti kan banyak yang absen. Nah, kecelakaan kerja akan menurun, hari sakit juga biaya pelatihan akan menurun. Meningkatkan reputasi perusahaan dan kepuasan pekerja. Penggunaan cash, nilai sosial di masyarakat ini penting ya. Kalau itu dilakukan, reputasi perusahaan akan bagus. Karena apa? Terkesan bahwa perusahaannya peduli pada pekerja. Kepuasan pekerja juga meningkat karena merasa diperhatikan. Penggunaan Yankes juga akan misalnya, oh iya, kalau yang kerja nanti berobatnya ke sini ya, misalnya. Nilai sosial di masyarakat tentu saja akan meningkat karena terkesan perusahaan tersebut peduli. Ya. Contoh topik sering yang dipakai untuk penyuluhan di tempat kerja, pertama penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, pendidikan kanker payudara, kesehatan reproduksi, latihan kebugaran, penggunaan fasilitas kesehatan, penilaian risiko kesehatan, penanggulangan tekanan darah tinggi, pencegahan kecelakaan dalam rumah, pendidikan gizi, perencanaan pensiun, ya manajemen stres dengan baik, pengendalian berat badan, dan cara berhenti merokok. Oke guys, contoh kasus nih. Jumlah tenaga kerja, karakteristik pekerja, penyebaran informasi kesehatan untuk pekerja di PT Angin Ribut. Nah, karakteristik pekerja, jumlah tenaga kerjanya ada 22.000, mayoritas wanita antara usia 18 sampai 22 tahun, pendidikan SD sampai SMA, mayoritas SMP, pelaksananya Yayasan GBTH. Topik kesehatan, gizi, anemia, cacingan, kespro, gender, seksualitas, kehamilan, narkotik, alkohol, zat adiktif, PMS, HIV, AIDS. Waktu pelaksanaan 11 bulan. Jadi waktunya dilakukan dalam 11 bulan untuk topik-topik ini. Ya. Selanjutnya, persiapan. Intervensi yang harus dicoba. Persiapan adalah saudara mencari baseline data penjajakan kebutuhan mengenai topik-topik kesehatan tersebut. Informannya dari mana? Dari pekerja, manajer, dan direktur. Misalnya topik yang pertama adalah ingin untuk penyalahgunaan narkoba, maka bisa kasih informasi dari pekerja, manajer, dan direktur. Lalu pelaksanaannya, pendidikan peer educator atau out-track worker. Kita bisa pakai peer educator di antara pemberi penyuluhan sendiri, kita bisa bikin kita penyuluhan dulu pada misalnya ada relawan di tempat kerja tersebut, nanti relawannya akan memberikan penyuluhan ke teman-temannya ya. Penyuluhannya bisa secara berkala di pabrik,
bisa juga di mes karyawan, di masjid, radio yang ada di daerah di pabrik tersebut. Penyebaran materi KIE-nya ya untuk edukasinya, bisa juga berupa pameran kesehatan ya yang dilakukan misalnya dalam bazar-bazar yang ada dilakukan di perusahaan pada ulang tahun perusahaan, bisa pemutaran film juga bisa dilakukan. Tahap monitoring dan evaluasi melihat pencapaian apakah sesuai dengan target kita atau tidak. Sampai sini guys, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, oke, nanti boleh bertanya langsung melalui chat di bawah atau chat langsung ke WA saya ya. Mohon maaf kalau ini kurang bisa memahami, saya berusaha semaksimal mungkin kita akan lakukan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatannya, jangan lupa belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.